acara apa. Kita memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Sani. Kedua, dia ngelihat kenapa para pria para di gereja para prianya jarang datang. Terus begitu dia dikasih penglihatan, suruh mendirikan seperti perkumpulan ini di restoran ini bersifat netral, bukan gereja, tetapi ini adalah bengkel para pria untuk bersekutu dengan Tuhan. Begitu. Jadi ini kita kan sebagai pria sebagai lokomotif keluarga, kepala keluarga. Jadi seandainya kepalanya udah bagus, otomatis istri dan anak-anaknya maupun jiwa keluarganya terselamatkan. Mengenai pengajaran gini-gini, no, kita nggak bahas itu. Jadi kita nggak bawa teologi gereja kita nggak bawa doktrin gereja kita bahas apa yang ada di Alkitab. Kalau kita bilang Tuhan Yesus dibaptis dengan air, ya kita baptisan air, udah terima itu aja. Jadi mungkin gereja lain bilang, oh lu gini, itu doktrin gereja masing-masing, bener kan? Full gospel. Lalu bisnis itu apa? Bisnis itu kayak usaha kita, pekerjaan kita, nafkah kita. Jadi waktu kita bekerja, kita mencari nafkah kan dengan bisnis kita, businessman. Nah, kenapa harus man itu? Karena kita ini ada bergerak di bidang marketplace. Tadi Sani cerita di awal katanya Demo Saktarian, pendiri dari Full Gospel ini, dan ngeliat kok gereja ini sepi nih, cowok-cowoknya nih, maksudnya pemuda-pemudanya pada kemana nih? Ya, Demo Saktarian sedih, yang datang ke gereja itu cuma ibu-ibu, anak-anak, kalau orang tua gitu kan. Nah, yang muda-muda ini lagi asik apa? Asik nyari duit, asik lagi ini. Nah, kadang-kadang kita juga sama kan, karena kita bergerak di bidang marketplace, kita cari duit, kita lupa persekutuan kita sama Tuhan, kita lupa fellowship kita sama Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya kita hilang. Ada juga gini, kita saking asiknya nyari duit, kita diberkati, uang yang kita pakai, kita pakai enggak. Ya kayak saya dulu, saya akui gitu kan, kita dapat nyari duitnya gampang, ngebuangnya juga lebih gampang lagi gitu kan. Dapatnya 10 juta, buangnya 12 juta. Sering lah. Akhirnya kita jadi bengkak kan. Itu pria-pria yang terhilang. Pria-pria yang terhilang. Full Gospel ini hadir untuk orang-orang yang seperti itu. Kita mau menjangkau mereka, kita mau panggil mereka, kita mau ajak mereka kembali ke jalan Tuhan gitu. Jadi setelah Pak Demos melihat, oh iya, berarti harus dicari apa nih? Orang-orang yang bergerak di marketplace. Jadi businessman. Man tadi saya jelaskan, man itu sebagai laki-laki, kita kodratnya laki-laki, suka nggak suka, mau nggak mau, kita lahir sebagai laki-laki. Lalu terakhir fellowship internasional. Fellowship internasional seperti tadi, kita datang di restoran, bukan di gereja, bukan di rumah pendeta A, bukan di rumah pendeta B, karena kita bukan gereja, kita interdenominasi, kita tidak akan jadi gereja, makanya kita fellowshipnya di tempat netral, di restoran, ya kan, di gedung apa atau apa, nanti Budi bilang Jumat depan kita mau ke puncak, ya kan, jadi tempatnya tempat netral, bukan di gereja, jadi kita bukan gereja, fellowship. Nah, satuan tadi saya bilang awalnya kan kita ini adalah organisasi berarti ada struktur organisasinya. Di tempat kita sini namanya chapter MKB 2, Muara Karang Breakthrough 2. Nah, setiap chapter dipimpin oleh presiden chapter. Kebetulan saya di sini sebagai presiden chapternya. Nah, presiden chapter bertanggung jawab, ada lagi di atasnya adalah seorang VREP-nya Pak Omar kebetulan hari ini nggak datang. Nah, VREP ini membawai biasa 2 sampai 4 presiden chapter. Lalu VREP akan bertanggung jawab lagi ke atasnya, yaitu regional director. Kebetulan regional director kita di sini ada Pak Budi Darmo. Nah, Pak Budi Darmo itu membawa biasa 2 sampai 4 VREP. Jadi gitu. Jadi strukturnya akhirnya terus mengatas sampai mengerucut nasional board nasional. Kebetulan kemarin kita waktu konvensi kemarin, nasional director kita udah ganti dari Pak Adrian sekarang ke Dali Susanto. Ya, Dali Susanto. Biar kita apa bisa hafal ya. Jadi nanti begitu, itu struktur organisasi. Dari nasional turun lagi ke provinsi turun lagi ke kota per wilayah sampai akhirnya kita di wilayah sini Muara Karang. Itu lebih kaya dari Ardian. Jadi buat Bro Freddy, Bro Anton, next time minggu depan kita mulai Jumat depan, buat teman-teman yang lain juga, mulai Jumat depan kita akan ada di sini setiap Jumat. Kalau kemarin kan tiap 2 minggu ya.
mulai Jumat depan kita tiap Jumat ya Be ya. Amin. Tiap Jumat kita mulai lagi, kita akan mulai Aktifin lagi. kita mulai aktifin lagi, kita akan bakar lagi grup ini. Semangat banget. Kita semangat lagi pokoknya di sini ya. Cuman ada slogan kita gini, karena kalau mau datang ke Full Gospel nggak boleh cuma sekali. Yes. Ya. Kalau datang sekali biasanya kurang-kurang ngantong bro. Awal nih, saya kesaksian sedikit ya, saya kesaksian buat Freddy buat Anton. Awalnya gue juga ditanya sama teman gue. Yang ngajak gue ke Full Gospel tuh notabene-nya orang yang suka dugem sama gue. Begitu Sen, Kamis lu ada waktu nggak? Wih, ada apa nih bro? Gue mau ajak lu nih katanya. Mau kemana? Ya? Kita makan dulu dah katanya. Waktu itu masih di Royal Jet, namanya belum Royal Jet waktu itu kalau nggak salah Sentral, masih Sentral namanya. Habis itu baru ganti Royal Jet kan. Gua ajak lu Sentral lah kita makan. Wah boleh. Begitu makan, begitu masuk ruangan gue lihat, wah ada si Pendi, ada si Kebo, wah ini kayaknya nggak salah nih makan mau dugem nih kayaknya. Mau karaoke atau apa nih? Yaudah mungkin makan dulu gitu kan. Nah setelah makan selesai, tiba-tiba ada pembawa visi misi. Habis bawa visi misi, ada yang kesaksian, ada yang bawa firman. Kok kayak gereja ya? Awal jadi mulai kayak gereja ya. Nah dari situ kan muncul apa ya? Muncul kepingin tahuan, akhirnya waktu itu bagusnya Pak Presiden chapter gue tuh orangnya care. Saya minggu depan datang lagi ya, minggu depan gue datang. Kita ada pelayanan kemana selalu diajak. Ya diajak Pak Budi pelayanan ke penjara waktu itu. Kita ke Pak siapa yang waktu bawa kita ke gerejanya Pemulung tuh Be. Gereja Pemulung yang di Cibubur Be itu. Oh iya, Joni sama Joni. Pak Joni Simon Petrus ya, Pak Joni Simon Petrus bawa kita ke gereja satu, bayangin di gereja itu isinya tuh pemulung semua. Kalau nggak pemulung, suaminya tuh sebagai sopir angkot ya, angkot atau itu ya, mikrolet itu ya. Nah istri Awalnya dari sana ya lu? dari sana saya sampai saya pernah ngisi pula di situ. Saya ngisi kesaksian juga ngisi di sana. Saya juga jadi pembicara juga di sana gitu kan. Sampai kita ke satu lagi kalau salah gereja yang dekat Senen apa di mana tuh ya? Oh iya, yang di pinggiran. Yang di pinggiran kereta api itu juga sama itu ya kan? Temennya Gandhi itu si Edo. Itu. Saya tiba-tiba ditodongnya sama Pak Budi. Lu jadi pembicara sana ya? Wih, bisa harus melayani gitu. Nah dari situ akhirnya mulai berkembang, kita melayani di radio. Habis itu kita terakhir sempat bikin apa tuh dulu web TV kalau nggak salah deh ya. Web TV juga, saya juga jadi host juga di web TV. Berapa kali saya interview orang-orang yang sukses lah di Full Gospel gitu. Nah dari situ saya banyak sekali saya belajar di Full Gospel ini. Sama kayak Sani awalnya juga bawa visi misi masih terbatas, potong-potong ya kan, belum jelas gitu. Tapi kalau Mas Sani semangat terus, belajar terus. Luar biasa. Nah, udah gitu yang hebatnya lagi apa? Dulu kita ada yang namanya teaching and training, atau sekarang masih jalan nggak ya? TNT itu ya. Nah di TNT itu saya banyak belajar. Saya belajar struktur organisasi dari Full Gospel itu apa, sejarahnya tuh bagaimana, Indonesia tuh bagaimana bisa dapat Full Gospel. Nah dari situ lah. Selain knowledge, wawasan, saya juga kenal banyak teman-teman di Full Gospel, banyak kenal orang-orang hebat lah. Jadi saya tahu dia bisnisnya gimana, cara dia. Dari situ saya banyak belajar. Yang lebih hebatnya lagi apa? Saya bertumbuh di sini. Jadi keimanan kita tumbuh, kerohanian kita bertumbuh di sini. Jadi ya nggak cuman ya tiap datang makan jadi enggak lah. Tapi kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Nah, core inti dari Full Gospel itu adalah kesaksian. Jadi saya buka ruang kesaksian buat teman-teman yang mau kesaksian atau mau sharing silakan. Semua baik, semua yang Tuhan lakukan itu baik apapun yang terjadi. Meskipun kita seperti misalnya kita kecelakaan atau apa, itu mungkin kita ditegur Tuhan menjadi baik. Misalnya kita diberkati, itu semua baik juga. Itu berkat positif dan negatifnya itu membuat kita menjadi menuju kepada Tuhan ya, biar mengucap syukur. Dan kita juga nggak bisa nyalain Tuhan kalau kita ada apa misalnya kecelakaan atau apa, itu juga ada rencana Tuhan mungkin yang lebih tinggi lagi, karena rencana Tuhan itu tidak bisa diselami ya. Ya seperti yang saya lakukan sekarang ini, puji Tuhan saya udah lepas dari narkoba dan lagi juga emosi juga udah nggak turun dikit lah. Dikit banyak kan. Ya
tapi saya masih makan obat penenang. Tapi itu saya mengucap syukur aja lah, mungkin semuanya baik, mungkin saya bisa nahan emosi dan mungkin secara keuangan juga saya juga masih pas-pasan ya, belum kerjanya. Paman kemarin lagi ada meninggal mertuanya, jadi saya belum sempat kerja lagi. Mungkin hari Senin dia bilang sih mau kerja lagi. Dan saya mau share ini lagi, mau katakan bahwa Tuhan itu benar-benar susah dipahami ya. Jalan Tuhan itu bukan jalan kita ya. Kita seperti Anton ya, Pak Anton dan Pak Freddy, saya harap ini perkumpulan ini sangat memberkati para pria. Kalau bisa minggu depan tiap hari Jumat datang, kita Bukan sharing. datang aja, ngajak temen. Bukan datang sendiri, datang rame-rame. Iya Pak. Kita ada makan-makan, share firman, terutama kesaksian dari babe-babe. Di sana ada masa lalu. Kalau Anda mau tahu, saya ini coba bunuh diri 9 kali ada. Naik motor nggak pakai rem, kebut. Dulu motor saya wrecking, makan berpenenang, minum Baygon, udah saya semua lakukan. Udah minum baygon ngebut lagi ya. Covid gimana? Nggak takut sama dia. Lu kalah lu orang pacarnya karena di anak Iya. ya kan waktu tablet Gua 234. oh Banyak kan dia. Oh, Ya, iya, artinya iya. berat punya. Berat tuh kalau buat tidur kan entengnya. Ya, saya rasa itu saja. Saya minta Kurniawan untuk bersaksi. Amin. Dia bilang katanya, janganlah kayak sekarang corona banyak orang pengangguran. Tapi ingatlah, kau hendaklah bersuka cita dalam segala hal. Kalau engkau sedih, sukacita tidak ada, kau akan sedih berlanjut. Maka dengan itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 kalau nggak salah, dan kita terlalu bersuka cita lah gitu. Maka dengan itu saya akhirnya pertama tenangin, itu pada nggak ada yang tahu Pak. Ini ya Lopo juga nggak tahu, semua nggak tahu. Saya diem aja, mereka bilang, lu diem aja bengong, kenapa lu? Karena uang segitu tuh lumayan sekarang Pak, bukannya kecil Pak. Makanya itu saya pikir, saya kadang-kadang mengeluh, tapi saya ingat dengan pesan Tuhan, saya baca firman Tuhan yang bilang bersuka cita. Transfernya kemana? Ke itu Shopee, Ke Shopee. ke Shopee Pak. Jadi si Shopee-nya itu udah ngasih uangnya itu ke si punya barang. Nggak, Tapi nggak. yang punya barang itu nggak kirim barangnya ke kita. Tapi dia di tautannya itu dibuka seolah-olah pembelinya itu di cancel. Iya, dia ambil Pak, dia bisa datang Jadi data udah saya ke segala. uangnya udah diambil, dia cancel Tanggung ordernya. jawab Sofinya nggak ada Nggak ada Pak, nggak ada nggak ada apa-apa. Nggak. Saya udah kau karena selalu, karena saya mau statusnya ada di ya recall silakan. Atau jangan-jangan seolah-olah Pak Kur ini waktu dibuka Udah tautannya terima. seolah-olah udah terima barang Udah itu. terima barangnya. Iya, Terima barang. karena bukan Terima Shopee barang. doang, padahal nggak. Makanya si Shopee itu bayar uangnya itu ke si penjual, penjual barang itu. ke poin saya Pak, ke poin saya. tapi kan ada si apa Bukaka atau apa ya? Bukalapak. Bukalapak. Dia itu sekarang gue belajar sama itu channel itu ya. Saya bayar ke Shopee Bukalapak. misalnya. Shopee nggak bayar dia dulu. Iya, Harusnya tapi begitu. Tahan seminggu. betul. Tapi kalau lu makanya kayak contoh beli di Tokopedia, kan ditanya, kan Transaksi lu sudah selesai atau udah belum? selesai atau Ada. belum? Ah, Kalau lu iya. udah tulisin selesai, celek, Nah, dibayar tuh langsung. Ah. ya, dia langsung bayar. Tokopedia. Tokopedia langsung bayar Nah, kita. gue yakin kalau bapak ini, dia si Pur ini nggak Disuruh- ngerti, disuruh langsung ya, diselesain. disuruh klik Dia selesai. langsung Transaksi selesai. sudah terjadi. Dan Soalnya Soalnya udah terjadi. udah terjadi. Bayar. Shopee bayar ke pedagang. Tapi dia belum kirim barangnya. Kalau Bukalapak enggak loh. Dia tahan seminggu. Nggak ada yang satu Ada, minggu, Pak. ada tahan seminggu. Dia tahan seminggu. Dia tahan Jadi kenapa untuk garansi itu ada komplain, uangnya bisa kembali. Enggak, di Tokopedia juga ada. Ada 2 hari biasanya, 2 kali 24 jam. Lu kalau nggak pencet itu Kalau nggak selesai, diklik, kalau nggak klik selesai, Nggak bayar ya? dia belum dibayar. belum dibayar, sama betul. ini. Dia kasih Belum 22 dibayar. kali Iya, 24 jam untuk Makanya Ada dia, sistem. dia kan pintar, kadang-kadang sekarang juga pintar. Kadang-kadang dibeginiin, tolong dikasih bintang 5. Nah. Kalau nggak kasih bintang 5 atau cuma 1 bintang, lu garansinya hilang. Oh, Garansi itu hilang. ditipu. Iya, trik garansi. strateginya Nah, strateginya dia. Jadi kalau kalau gua
selalu yang kayak begitu gua taruh aja bintang 1 udah sekalian. Emang ngeklaim garansi. Iya. Jadi mungkin Iya gini, benar. Ini kalau ini Iya. sih saya tahu, Pak Pur nggak tahu, pasti dianggap udah selesai. Iya. Jadi barangnya padahal belum Belum diterima, terima. tapi Jadi udah karena selesai. Pak Pur Udah bayar. selesai. Udah bayar, dia nggak mau kirim barangnya. Dia nggak mau kirim karena Iya. dianggap udah Shopee udah bayar dulu sono. Tapi sebetulnya kayak gitu bisa dilacak. Kenapa? Orang masuk mau jadi pemasok di Shopee itu data-datanya udah komplit. Baru bisa dia akun baliknya berapa, ini berapa. Makanya ini sebetulnya kalau dia nggak, kalau ada maaf aja, kalau ada jalan sedikit aja mau repot dikit laporan polisi, Iya. pasti Shopee Shopee dibuka, tanggung jawab. tanggung jawab dibuka. Karena apa? Satu, orang mau pemasok di Shopee pasti dia kan Ya. data-datanya semua Selektif. udah Sekarang iya. Boleh lapor Sekarang polisi. saya waktu buka toko di Tokopedia diminta KTP kok. Iya. KTP foto. Iya. Soalnya ini penipuan. Ini Tapi udah penipuan. kejadian dan 2 bulan, sebulan yang lalu Pak. Bisa. Bisa mau berapa? Jadi Kamu nanti punya transfernya datanya ya. itu. Jadi Uangnya kamu dipotong sama siapa juga di tahu. transfernya bilang aja barang tidak terima lapor polisi atau penipuan. Dia udah kirim ke poin saya ada berapa, bisa berapa juta. Poin saya itu dibelanjakan beli Di bayar soal tagihan, bayar apa gitu Pak. tagihan Tapi dari bukan apa? saya- bukan Dia saya yang lakuin. diambil poin tagihannya Pak. Oh tagihannya Pak, dibelanjakan ada 5 macam, misalnya 300.000, 500.000, 700.000. Wah lumayan ini. Saya nggak belanja apa ini saya bilang. Dibuka sama dia. Takutnya cuma satu lagi. Ini oknum dari Pak Shopee. biasanya Shopee-nya, Shopee. karyawan Shopee. Ada yang Soalnya kasih kenapa? tahu. Yang tahu celah-celah ke apa? Kelemahannya dia. Kelemahan yang bisa diraih Iya. itu hanya karyawan-karyawan Shopee kan yang tahu dia bikin sistem linknya apa segala itu nggak Bisa ada, juga, ya bisa kan? jadi. Nah, makanya sekarang strateginya kan dia bilang gitu, alasan COVID tidak bisa berinteraksi tatap muka, ya kan? Nah, mereka langsung gini, mereka juga mungkin udah ngerti mungkin ada oknum mereka yang sudah melakukan dalam hal ini kejadian hal kayak gitu, cuma untuk menutupi kredibilitas mereka, ya kan, performance-nya mereka, ininya dia punya brand mereka dengan cara ya gitu, cuma komunikasi via WA ini supaya nggak ada ini. Nah, yang sangat disayangkan memang pertama Pak Kurniawan ini nggak ngerti cara belanja yang sebenarnya karena belum terbiasa untuk kemana, karena ketertarikannya itu dengan keuntungan, ya itu yang akhirnya firman Tuhan, jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanaku, ya kan? Nah, akhirnya terjadilah itu kan. Nah, sebenarnya itu juga dilaporkan ke polisi. Lapor polisi Ya, langsung tetap masih atas bisa laporan dilihat. itu kamu boleh lapor ke Shopee, kamu Ya. boleh lapor ke itu, berarti nggak ada langgar IDE. Nggak ada. Itu udah lapor polisi. Iya, udah lapor Karena ada polisi. kejadian, memang ada kejadian. Memang ada kejadian, jadi nggak ada untuk ngejelekin Shopee Iya. nggak ada. Jangan sampai Memang orang lapor kembali kau fitnah. Bukan fitnah, ini udah lapor polisi. udah lapor polisi, memang udah lapor polisi. Menyatakan kerugian, bahwa buktinya dihapus lagi semua, bukti Iya. transaksinya. Masih ada, masih ada. Ada, masih ada. Di screenshot Ada, itu. ada. Saya ganti handphone, saya nggak tahu lagi masih ada nggak coba periksa lagi. Kan Ya, ada, historinya, bisa. Nanti historinya. Di screenshot atau dicetak aja. Bukan hanya di screenshot, ya dicetak, masih Cetak. Gitu. Ya, itu aja bahwa pelajaran lah Pak Pur itu pelajaran. Paling penting sih kalau belanja di online, sebelum belanja kan ada misalkan barang ini dijual oleh siapa, misalnya Tokonya, ya. tokonya. Pokoknya. Klik aja nama tokonya. Nah, waktu klik di tokonya biasanya tuh toko ini telah terverifikasi. Nah. Nah, kalau terverifikasi berarti si Shopee-nya mungkin Aman. atau si itu dia udah aman. Mungkin KTP-nya, nomor nomor rekening dia. Pokoknya tokonya itu udah terverifikasi oleh si Tokopedia-nya atau Shopee-nya. Itu boleh beli. Terus kedua, lihat bintangnya. Dia lihat, oh bintangnya bagus. Nah, respon-respon dari respon-respon dari para pembeli-pembeli yang lain itu juga boleh jadi patokan. Terus yang lebih penting lagi, lihat toko ini bisa gini, toko ini terakhir online kapan? Kalau online terakhir udah sebulan yang lalu, Iya, jangan iya, jangan sekali-sekali beli lagi. Betul. kadang suka ada yang bilang toko tutup. Toko ini, toko ini terakhir online misalkan 3 hari yang lalu, masih mending, 2 hari yang lalu masih mending. Kalau udah 30 hari yang lalu, 40 hari yang lalu udah jangan belanja lagi. Saya juga ngalamin, kemarin ini saya beli ini buat alat sepeda, rantai sepeda, harga 55.000, warna gold. Saya tertarik gitu kan, wah soalnya yang warna gold aslinya tuh hampir 190 sekian, 55.000 kan lumayan rantai ini.
Pesan, saya suruh anak saya pesan gitu. Yang ada apa tahu saya? Warna biasa, putih biru. Dia kirim pakai United. Terus saya kesel, saya telepon, saya WA, Mas, Anda kok begitu? Dia bilang, kok ini Anda kirim ini? Kan Anda bilang jadi stok masih ada warna gold ini. Saya pesen, saya mau. Ya kan kok kenapa dia kasih warna hitam? Saya bilang warna kayak biasa gitu. Oh Pak, stoknya ini habis. Ya jangan dikirim dong, kasih tahu, konfirmasi dong, main kirim aja. Ya udah Pak, kalau Bapak nggak mau, nggak apa-apa. Itu buat bapaknya, nanti uangnya kita kirim. Gue pikir benar, iya kan? Ya udah saya tunggu. Nggak dikirim duitnya. Jadi gimana tadi? Paling aman COD. Ya. Boleh tuh lah. Tidak semuanya penjual. Tidak semua barang Iya, COD. COD itu yang repotnya. Tapi yang biasanya nggak ikut Tokopedia kalau independen gitu ya, mereka COD. Nah, terus ada juga yang sistemnya gini Pak, buat jasa lah. Contoh umpamanya saya nih sebagai penjual yang punya produk. Nah, saya bisa nebek, saya ambil fotonya si Sam, saya bikin lapak sendiri di itu. Harganya bisa lebihin dari Sam 20, umpamanya Sam jual 80, saya jual 100 umpamanya gitu kan. Nah, foto sama tutorial tulisan semua saya bisa jiplak. Oh. Gitu loh. Iya, Maksud sekarang lapaknya lebih ada jiplak gitu. Ini Nah, apa sih? jadi saya ambil ininya, marketplace istilahnya, sistem nanti tinggal order masuk ke saya shoot lagi ke dia, Iya, dia dia ngambil kirim, dia kirim ke sana. Nah saya Bisa cuma ya? commission. Kok bisa ya? Kayak gitu? Bisa memang. Pinter-pinter orang lah itu ya. Itu sekarang strategi. trennya. Sebab saya yang selalu, saya nggak pernah pakai Shopee, nggak pernah pakai, saya selalu pakai topet. Ya. Tapi saya juga pernah dibohongin sama dia. Jadi suatu ketika saya tuh mau beli ganjalan kursi sepeda, karetnya tuh, plastiknya, Yang Hempos, iya, ya, seat post. seat post itu. Ya. Saya pikir kan yang saya sepedanya kan bisa turun, jadi saya mau beli itu. Saya lihat yang di Pro itu harganya 70.000, tapi di gambarnya tulisnya 3 Pak, Tiga apa? 3 biji. 3 biji. 70.000. Hmm. Saya kan orang kayak kita kan bisa melihat, cari lagi. Oh ada gambar kayak gitu lagi sama. 3 biji. Harganya 37.000. Yang satu 70.000. Ini dia. Gambarnya persis. Saya pesen aja langsung 37.000. Satu. Ongkos kirim udah dikirim. Waktu dikirim, Satu. soalnya cuma satu. Iya. Waktu aja saya bilang benar lihat yang 70.000 3 biji kan. Iya. Itu kan ada. Iya, penipuan. Itu pasti ada aja yang kayak begitu. Iya. Saya bilang, sebab saya tahu itu harganya sebetulnya kalau di toko sepeda yang ini yang saya biasa beli itu harganya cuma 15.000. Saya beli 3 biji kan, Live Pro ya udah 37. Level memang lebih mahal. Live Pro lebih mahal. Nah, cuman kalau setahu saya yang kayak gitu, yang seat post punya itu karet. Jadi kayak saya nih main di Tokped juga saya banyak di Iya. Tokped. Memang kayak tadi Pak, Iya, banyak yang ada yang lain 70, ada yang 37, ada yang ini. Nah, itu tadi kayak saya paling temurah umpamanya. Saya selalu cari Pak yang temurah. Ada tuh pasti ada 100 ya, jenis barangnya sama, mereknya sama. Saya cari yang temurah dong. Nah, yang temurah itu contoh nih emblem Ponic, emblem sepeda Cina tuh Ponic gitu. Ada yang 80.000, ada yang 17.000. Iya. Begitu. Tertarik dong beli 17.000. Oh. Gitu klik, tau gak itu siapa? Mesti beli grosir 50 biji. Iya. Kalau beda warna terlalu banyak, gua nggak Udah, percaya. lu telepon aja Iya. bisa aja. Pasti ada sesuatu yang nggak beres. Iya, pasti ada ininya lah. Terus saya tanya, Mas, Oke. boleh beli satuan nggak? Oh boleh. Harganya berapa segini? Ya. Udah mau pesan dong, 25.000 katanya. Udah oke pesan, klik pesan. Nah, dateng barangnya. Cuma mau pasang lubang bautnya kagak buat, kecil. Kan di batang sepeda poni itu kan ada Emblemnya. emblem, kan ada pakunya tuh, Iya, pakunya. ada lubangnya. Jadi dia ciut aja, nggak nyampe. Ya, ini mah sampai bohong. Pokoknya barang yang murah pasti ada masalah mungkin dengan Memang udah itu semua barang murah, bukan duit asli Pak. Iya. Mau beli emblem itu udah bikinan, karena yang asli nggak ada. Nggak ada, mesti kecungkok pas lo minta, ya kan nggak ada. Cungkok. Itu cuma diplakan, dibikin, dibentuk dari yang asli. nggak bisa muat. Muat. Nggak muat. Muat, cuma nggak pakai paku jadinya, nggak boleh pakai penang, nggak pakai penang, jadi model lem tempel doang.
kalau saya bilang semua transaksi beli kayak gituan nggak ada salahnya kita WA dulu sama dia. Udah, saya chatting. Chatting. Chatting dulu sama Iya, dia. chattingnya Dengan dulu. bukti chattingnya dia kan nggak bisa screenshot, kita yang screenshot. Iya. Karena kita nomor telepon juga kan nggak bisa ditaruh di Iya, di topet juga nggak bisa. Iya. Makanya yang kayak gitu kita chattingan bukti chattingannya itu kita kasih ke ini sebagai buktinya. Iya betul. Ya. Nah yang itu yang nanti saya telepon ya, Mas ini di mana? Oh Mas ini, saya minta ikan gold. Iya. Gold tuh ada, loh ke sana bilang ada. Anda buka nih chattingan saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, maaf ya Pak, ini ternyata udah nggak ini. Ya jangan dikirim dong, kasih tahu dulu sebelum saya bilang ini kalau belum nggak ada. Dia pertama bilang saya cari yang 6 speed buat ini kan sepeda lipat. Ya kan? Nggak ada katanya, ada yang 7-8 speed. Nah, ya udah, yang mati saya korban dia saya potong kan, nanti kan Beda ukurannya beda. panjangnya doang, itunya sama. Oh iya? Lubang. Bukan tipisnya beda. Enggak, Oh. sama, cuma panjangnya itu. Oh gitu. Ya, karena kan 7-8 speed kan dia makin naik gitu Iya. kan. Jadi rantai itu kan makin panjang pendeknya itu kan. Kalau 6 Oh. speed kan berarti kan dia punya free wheel-nya itu cuma 6. Enggak, setahu saya dia punya saya tadinya di bidang otomotif. Saya showroom di Revisi Honda 2. Hmm. Nah, saya juga boleh bilang apa lagi ya? Saya belakangan ini memang saya juga lagi ada pertumbuhan dalam setiap usaha saya. Ya. Terutama memang tahun 2020 ini yang sangat-sangat boleh dibilang saya belum pernah merasakan sampai seperti ini. Kenapa saya bilang kayak begitu? Ya saya mulai bekerja dari tahun 85 setelah saya selesaikan sekolah saya. Oh ya, saya lahir tahun 67. Jadi saya memang umur 20 tahun saya sudah bekerja di Astra. Saya bekerja gabung di Astra selama 8 tahun. Di Timnas Toyota saya selama hampir 1,5 tahun. Terakhir saya jadi pimpinan cabang di TSP Group di Lampung. Setelah itu hidup saya boleh dibilang bekerja sendirilah mulai dari tahun 89. Habis dari suami itu, jadi saya berbisnis sendiri dan usaha jual beli mobil. Ya. Oh ya, saya juga mau membagikan mungkin kita baca sama-sama ya, karena ini boleh dibilang firman Tuhan yang boleh dibilang sangat memberkati saya. Ya saya juga harapkan dia semuanya juga di antara kita. Ini yang dipecat ini dia bakalan tahu. Dia bilang apa? Saya mau mengemis malu. Saya menyangkul nggak bisa karena dia seorang manajer keuangan, pasti dia hidupnya udah sangat-sangat nyaman. Nah makanya saya bilang dalam kehidupan saya lihat ini kayaknya hampir-hampir kayak yang pernah gue ngalamin nih. Iya. Jadi saya bilang di dalam full gospel itu saya banyak sekali belajar. Kenapa? Satu, saya banyak melihat teman-teman saya yang boleh dibilang di dalam full gospel itu boleh dibilang adanya pergumulan, adanya sampai dulu ada satu teman kita datang ke full gospel punya utang kartu kredit 1 miliar. Saya sampai ngotot, bagaimana caranya utang 1 miliar? Saya bilang, Keren itu. iya, saya sampai penasaran bagaimana ceritanya. Tapi mungkin karena ketidakpengetahuan dia, sehingga dia utang sampai sebegitu banyak. Karena dia tadinya buka tempat gesek tunai, terima uang gesek tunai, dia punya kecolong 300 juta. Setelah 300 jutanya itu, dia berusaha untuk dapat KTA yang sama nilainya itu untuk nutupin. Akhirnya dia mau bayar cicilan, dia nggak sanggup. Akhirnya bunga dapatlah angka 1 miliar. Nah maka dari itu kenapa saya bilang saya sangat terberkati dengan komunitas full gospel ini. Saya banyak belajar dari pengalaman-pengalaman teman-teman di dalam komunitas full gospel ini. Kenapa saya bilang kayak saya pun melihat yang masalah bendahara ini, dia udah tahu bakal dipecat,
tapi dia berusaha untuk cari tumpangan. Kadang-kadang kita lagi ada masalah, saya banyak melihat orang-orang yang nggak mengerti, udah dipecat satu, udah ada masalah satu, cari lagi orang untuk jadi masalah lagi, pinjam sana lagi untuk nutupin ini. Saya bilang ini yang akhirnya satu pengorbanan yang sangat sia-sia. Tuhan nggak mengajarkan kita kayak begitu. Bagaimana kita punya tanggung jawab yang kita bisa selesaikan. Maka dari itu saya lihat di dalam teman-teman yang di Full Gospel ini, saya dulu kalau datang ke chapter, ada permasalahan ini, permasalahan itu. Bagaimana Tuhan cara menolong orang ini untuk keluar dari permasalahan. Tapi ajaib, saya lihat. Makanya saya bilang di dalam Full Gospel ini kita banyak sekali bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang itu untuk kita sendiri, boleh dibilang jangan sampai kita ngalamin itu dan kita bisa bangkit. Saya juga merasakan kemarin-kemarin saya memang ada satu kesalahan saya dulu mau mengikuti zaman. Mengikuti zamannya tuh gini, saya lihat kayaknya kalau kita dapat pinjaman uang dari bank, uangnya itu nggak dipakai kan sayang. Saya cuma akhirnya saya beli properti. Saya lihat beli propertinya pun ini sangat-sangat murah. Kenapa? Dengan kepandaian kita sendiri. Saya waktu ditawarin properti ini, orangnya posisinya dia ada di Jerman. Dia sekolah di Jerman, tapi saya kenal sama keluarganya ini karena keluarganya ini saya sudah cukup lama kenal sama dia lah. Mamanya saya kenal sampai mamanya almarhum udah meninggal gitu. Saya mau beli. Nah waktu mau beli, saya pikir dia mau jual waktu itu 3,5 miliar. Nah saya suruh orang appraisal dulu pokoknya dengan kebisaan saya sendiri gitu ya, tanpa libatkan Tuhan, saya pikir memang mau cari untung karena memang saya punya uang waktu itu. Jadi saya suruh bank untuk appraisal dulu. Waktu bank appraisal dinilai sama bank 4,8, sedangkan dia minta 3,5. Murah banget, saya bilang. Tapi nggak mungkin kayak gini juga. Kalau ada kesempatan nawar, kenapa nggak nawar? Iya toh. Saya langsung bilang sama dia, kalau boleh 3M gua ambil. Orang bank udah nilai 4,8, langsung dia nggak tedeng-tedeng aling lagi kan. Saya tahu posisinya memang ini nggak boleh kita sebagai anak-anak Tuhan manfaatin kayak begini. Kita tahu posisinya dia lagi butuh uang apa-apa, langsung dia kasih loh 3M. Nyesel lagi. Tahu 2M setengah ya. Udah 3M, saya pun langsung dia ngomong sama saya langsung mau nyewa tempatnya itu, ada yang mau nyewa 100 juta satu tahun. Wah saya pikir udah aman nih, udah saya sikat aja dan 3M. Waktu 3M saya pikir saya punya duit ada 2M, yang 1M nya ntar aja, kalau udah surat-suratnya udah saya balik nama, langsung saya pikir dikasih saya semua, saya langsung bayarnya 2M dengan modal fasilitas kredit saya loh. 2M saya kasih. Berarti uang bank. Uang bank yang saya kasih sama dia. 1M nya tunggu nanti dia. Waktu saya mau masukin ke bank, ternyata dia mesti bikin jual belinya saya bikin bentar aja sekalian langsung. Waktu mau diurus kayak gitu, ternyata antara ayah papa mamanya ini nggak ada surat nikah. Nggak ada surat nikah. Ini problem. Tunggu sampai fatwa warisnya keluar. Jadi anaknya dapat berapa. Saya tunggu hampir 2 tahun. Gue bayar bunga terus 20 juta tiap bulan. Nggak bisa balik nama. Gue nggak bisa masukin ke bank. Gue pikir ini kok kayak begini. Waktu keluarnya cepat, tapi gue begitu melihat 20 juta terus tiap bulan mesti bayar tuh kan fasilitas bank. Memang cuma 1%. Bayar kayak gitu. Gue pikir kayak orang goblok juga nih.
setahun lewat. Waktu setahun gue udah pikir katanya sih setahun. Ya udah. Setelah itu masuk setahun setengah, udah mulai gelisah gue. Waduh kacau nih. Akhirnya keluar tuh. Bunga bayar terus. Akhirnya tepat waktunya mungkin 23 bulan belum persis 2 tahun tuh keluar suratnya. Waktu itu keluar suratnya, gue langsung cepat masukin ke bank Penin dong. Waktu meninggal. Enggak, AJB-nya. AJB-nya. AJB. Gue langsung masukin ke Penin Bank. Waktu di Penin Bank, gue ngajuin di Penin Bank itu, gue dapat 2,5 miliar. Jadi yang 1 miliarnya gue mau untuk buat cicil, yang 1,5 miliarnya gue pikir dalam bentuk fasilitas kredit yang kayak gue punya itu tadi. Ternyata nggak bisa Pak. Yang harus dicicil yang 1,5 miliar. Yang 1 miliarnya baru dalam bentuk kayak gini orang. Nggak ada kata bisa nolak lagi. Masa gue mesti perpanjang lagi, gue cari bank lagi. Iya aja dah. Iya udah. Ternyata banknya juga bilang pengen setelah 1 tahun kok setelah 6 bulan gue bayar cicilan yang 1,5 miliar itu, yang 26 juta itu cicilannya tiap bulan, itu baru gue dapet yang 1 miliar untuk gue pakai. Wah kurang air juga, tapi gue pikir ya udah nggak ada alternatif lain. 1 miliar udah lunas ini gimana? Waktu cair itu kan gue dapet 1,5 miliar cair langsung. Ya, itu lunas. Iya, untuk lunasin satu. Gue pikir udah nih, gue ambil aja udah. Ambil. Waktu gue ambil, udah berjalan tuh. Bayar tiap bulan tadinya 20 juta, sekarang jadi 26 juta. Udah gue bayar aja apa-apa tuh. Gue bayar. Tepat waktunya udah bulan ke-6, udah 6 bulan gue cicil. Gue kan udah bisa yang 1 miliar itu bisa keluar tuh. Waktu bisa keluar, gue sama bini gue lihat-lihatan, kayaknya utang kita banyak amat, hampir 5 miliar. Bayar bunga kesini, dulu gak kepikir kayak gitu, karena ekonomi kan penjualan mobil juga udah mulai berkurang, ini kurang. Gue bilang, ini kita jadi bendara Tuhan yang salah nih, gue bilang nih. Ini ngabisin duit Tuhan banyak banget nih yang gak ngaruh-ngaruh kayak gini. Wah langsung gue sama istri bingung mau diapain. Gue bilang tadinya kan ingin punya ruko di pinggir jalan tol gitu di Pura Indah kayak gitu udah bagus, tapi setelah ngejalanin kayaknya nggak sanggup. Nah tiba waktunya hari mungkin bulan setelah angsuran gue udah ke-8 kali ya. Nah gue jalan sama Pak Adrian gue tawarin sama Pak Adrian dulu. Setelah Pak Adrian dulu gue tanya sama, kan gue bilang sama bini gue, jual berapa? 3M. Kok nggak untung? Malah bayar bunga kita udah semua bertahun. Gue bilang, pokoknya kita nggak cerita untung-untung. Lu tahu nggak? Gue kan memang saya sama istri saya punya penghasilan dari kos-kosan dari apa. Dia biar dijalanin aja, dan saya nggak pernah cari dia karena saya pikir kalau dia mau pusing gimana gitu. Saya pikir kasihan juga dia. Akhirnya gue bilang sama dia, tahu nggak, kita ini udah defisit banget. Langsung gitu saya bilang sama Pak Adrian, ini kok kasih Pak Adrian gitu. Ya saya bilang, untung aja Pak Adrian masih mau. Kalau punya Pak Adrian mau jual sama siapa? Gue bilang, kan bisa dipasarin lain. Udah, Pak Adrian sering nyumbang, yang kasih Pak Adrian aja tuh. Gue bilang gitu aja, yang udah pasti. Tapi Pak Adrian luar biasa. Nih dari saya ngomong sampai nanti bank cair berapa itu bunganya saya nanti. Pak Adrian nanti. Iya. Makanya gue sampai bilang ini pelajaran dalam hidup. Padahal di dalam full gospel gue sering baca dari pengalaman orang yang bagaimana kita selalu berharap sama Tuhan, minta selalu petunjuk sama Tuhan. Kalau kita niatnya memang mau cuma cari, kita akhirnya juga saking kepintarannya kelilit juga. Pinternya kenapa? Orang sebelum gue udah kirim dari Bank Mandiri, dari Penin Bank, suruh appraisal dulu tuh. Tapi gue kan nggak bisa jual sama orang-orang kayak gitu. Iya. Belum dicek pasaran. Udah dicek Appraisal, pasaran. appraisal dicek. Udah. Sama bank dicek. Iya. 4,8 B.
4,8 sama 4,7. Cek nih dong kalau Bank Mandiri ngambil 4,8, 4,7 penin. Nah, gua nasabah penin. NJOP berapa itu? NJOP 3,1 M. Dengan jalan tol lagi. Tiga jalan. Gua sampai bilang lewat masalah kayak begitu, makanya gue tidak jadi belajar. Makanya gue selalu kenapa rindu banget dengan pertemuan kayak begini. Makanya saya pun nggak punya pengalaman dalam mendidik anak, karena mau kita belajar kan dalam hidup kan mau belajar gimana. Tapi gue sempat juga ada permasalahan sama anak gue waktu anak gue mulai tumbuh dewasa. Nah di full gospel ini lah gue belajar, teman-teman kasih masukan, kayak gitu. Makanya gue sangat terberkati banget yang namanya komunitas kayak gini. Sampai gue bilang, daripada gue ngalamin, mendingan gue belajar sama orang deh yang ada di full gospel. Iya, karena apa? Saya pun boleh dibilang kayak pengalaman saya ini baru diselesaikan. Makanya tadi Pak Budi nanyain saya mengenai masalah rumah saya. Saya ada pinjaman juga yang karena udah beres-beres semua itu, saya ada pinjaman juga rumah saya bilang kalau gua bayar bunga bank terus nih, duit gua langsung habis nih. Mendingan gua macet dah, masih megang duit, masih megang modal kan, daripada gua bayar terus. Nah, akhirnya saya minta sama bank, saya bilang sama bank saya udah yang satu akun saya di bank China, karena yang di pengen saya ngomong sama mereka, tolong bunganya sama aja sama bunga BCA saya bilang. Karena saya di BCA ditawarin 9, kamu bisa memakai 9 karena saya sama kamu kan 12, saya bilang. Tolong nanti kalau 1 tahun ke depan saya udah lancar lagi, aktif lagi, kamu 12 lagi nggak apa-apa. Kalau itu kurang, itu aja. Dia nggak mau bank China. Kacau, saya bilang daripada itu, saya macet aja. Waktu macet, dia langsung saya ditarik tuh semua sama dia. Pinjaman saya dia tahu di mana-mana. Pinjaman mau beli mobil ini, apa semua di kartu kredit apa dia langsung tahu. Dia bilang nggak bisa nih kalau ini. Dia bilang Anda di kartu kredit lancar, semua lancar, cicilan mobil lancar, kayak gitu sama saya kamu macetin. Dia bilang, justru cicilan lu yang gede. Gue bilang, bayar lu, gue bayar 30 juta, gue bilang tiap bulan. Gue bilang, Gue pilitin yang ini. iya gue pilitin itu. Gue bilang, wah nggak bisa main kalau kayak gitu. Nggak apa-apa lah kalau mainin nggak bisa diajak ngomong. Dia bilang 1 tahun lagi saya lelang gitu. 1 tahun, wah gue bilang pada punya 1 tahun nih. Tapi yang namanya kayak begitu, kita juga nggak dapat berkat tuh. Selama itu turun terus tuh, padahal udah nggak bayar bunga yang 30 juta. Bener, gue ambil di kacau kayak begini. Tapi berani juga wangi ya, langsung mau ngancem begitu kan. Artinya ya udah lu mau bayar nggak apa-apa, gue sita rumah lu Iya. ya kan. Makanya Ada kontrak dia bikin. pasti kita waktu itu kan ada cuma terakhir. Udah atas tuh kayak jadi. Iya. Dia pintar dia bikin ciut daun orang ya. Aduh, Begitu waktunya 1 tahun lewat, ternyata rumah saya kan ada biasa lelang mobil, saya ikut. Habis pulang lelang mobil, ternyata saya ditelepon sama Panti. Ini lelangnya dipegang sama Iwan, lelangnya. Kenapa Panti? Rumah ini kan mau dilelang. Gue kaget langsung. Bener? Iya. Gue bilang kacau. Langsung Iwan, ini maaf ya, saya mau tempel itu di depan, itu mau tempel. Tapi nggak apa-apa, nanti setelah itu plastiknya saya bawa pulang lagi atau ntar saya buang aja. Dia bilang, pokoknya saya cuma foto doang. Ya udah terpaksa. Gue setelah itu sama Tuhan, kok jadi hidup kayak begini gitu. Gue bilang, Tuhan kenapa harus kayak begini? Nah itulah gue bilang, ayat ini yang gue bilang istilahnya gue harus cari penolong siapa yang ini istilahnya. Akhirnya
rumah saya itu dilelang, nggak jadi, tetapi akhirnya dijual Jesse. Nah, Jesse-nya itu lah yang saya suruh minta tolong sama Pak Haji untuk diselesaikan. Jadi ya makanya dari itu saya bilang kita nih puji Tuhan, saya bilang agak sedikit banyak pengalaman, banyak teman-teman, dan kita banyak belajar. Makanya waktu itu juga ada teman saya sampai Pak Lito, mungkin kalau ada kenalan saya melakukan, saya sampai tanya Pak Lito, kalau kayak gini biasanya kalau bank internasional dia nggak mau ribut sama kamu, dia nggak mau ribut, biasanya dia pakai jalur itu, dan kalau kamu beli aja Jesse, masih kamu bisa dapat bunga tepat. Artinya semua diskon bunga dia hapuskan, yang dihapuskan saya beli Jesse. Tapi setelah beli Jesse ada lagi kemudian masuk lagi ke tahun 2020 yang empat banget, nyari duit susah banget. Iya, nah maka dari itu semuanya nggak bisa kita dengan kemampuan otak kita yang kecil ini, tanpa kita tuh selalu berharap pada Tuhan, karena selalu apa yang kita ingin, karena kita merasa bahwa kita ini udah boleh bilang. Makanya saya ingat banget ayat ini bahwa bagaimana ya saya berusaha dari dulu saya nggak pernah pinjam uang sama teman, karena teman itu bagi saya adalah pertahanan saya terakhir. Makanya waktu kemarin itu saya juga pikir udahlah mau dilelang juga nggak apa-apa, yang penting saya toh nanti waktu saya keluar dari rumah itu saya masih dapat uang pengusiran kan. Nah, tetapi puji Tuhan ada teman kita Pak Hamdani bilang harus bertindak, dia bilang jangan diam aja. Jadi senior kita di restoran dia bilang kamu bertindaknya gimana Pak? Ya kalau cuma nolongin lu 100 juta pasti bisa. Gue pikir-pikir apa iya kayak gitu. Makanya saya dibantuin sama teman-teman. Makanya waktu kapan itu Pak Hamdani minta sama saya, teman-teman minta jaminan rumah saya 2. Saya bilang dua-duanya itu gue kasih 1 aja deh, udah 2 gue kasih lu. Ya buat apa? Masa teman saya mau ngerjain sama saya sih? Karena saya juga nggak ada niat mau yang macam-macam. Ya, dia udah mau bantu. Dia mau bantu, saya kasih dua-duanya, saya pilihkan, nggak usah 1. Udah pegang. Masuk tahun begini ya. Sebenarnya masuk tahun begini nggak terlalu Pak. Saya bilang memang Anda bilang nggak terlalu. Usaha kayak saya di otomotif betul sangat sekali sulit banget. Satu sulitnya kenapa? Dulu kita kalau beli mobil 50 juta, kita jual lagi 51 juta, nggak ada masalah. 50 juta kita beli, kita jual 47, nggak ada masalah. 47 jual begitu juta nggak ada masalah. Yang penting lu harus kredit gitu. Karena gue dapat refund dari banknya lumayan. Gue selalu kayak gitu. Jadi gue beli mobil nggak ada masalah kayak gitu. Setelah kasus COVID ini, beli mobil, stok mobil gue total ada 9. Yang beli 125 juta dijual cepet aja susah. Susah, jual cepet aja susah. Sampai gue pikir, kacau banget nih kayak gitu. Ada satu, gue sama Pak Agus udah bilang sama dia, gue beli itu 190 juta Innovanya tahun 2015, 190 juta manual. Udah pernah ada orang nawar 193 orang dari ujung pandang kita lihat. Tapi gue nggak kasih, gue pikir baru gue hari ini gue rapiin, gue apa, masa langsung gue jual, cuma 3 juta. Ini mobil bagus banget. Masih bisa lebih. Masih bisa lebih, gue pikir. Kecil lah. Iya. Ternyata bukan ternyata lagi. Curang terus sampai gue utangnya aja masih 60 juta, gue baru bayar cepet. Iya, sampai gue sama Bagus kita ngomong fair-fairan aja. Ini orangnya transfer berapa? Ya gue tahu lu lah nih, biar transfer. Tapi
kita komitmen aja yang awal. Iya komitmen. Nah maka dari itu gue bilang kalau untuk tahun-tahun begini jalan-jalan kepala Sebagian ngaruh sih. Tapi Otomotif sih parah loh. Iya. Otomotif. otomotif. toko obat enggak? Toko obat. Toko obat lu jangan tanya. Iya, maka dari itu Bengkel gini, bengkel sepeda. iya, tempat sepeda. sampai gua tuh yang paling Iya. terasa ya, yang paling gua sedih satu. Kita itu kan gampang, kayak kita kan banyak pengalaman bikin aplikasi Gojek. Gua kan tiap bulan kasih dia 300.000 untuk ngasihin villa bersih. Tetapi kalau kondisi kayak begini, gua pikir gua juga nggak pernah puncak-puncak. Udah nggak usah dibersihin, gua pikir kan buat apa juga. Dia bilang gini sama gua. Waktu itu gua udah makan singkongnya. Enak juga nih singkong. Gua pikir-pikir untuk masukin di kafe boleh juga nih singkong. Langsung dia bilang, sekilonya berapa? 15.000. Wah, boleh juga nih, gue bilang nih. Udah bisa ada untung lo belum 15.000. Udah lah Pak. Wah udah gue kemasin. Gue belajar dong bikin pakai Gojek dan Grab di Jakarta. Online. Laku be. Tapi yang jadi masalah kan yang kadang-kadang gue sedih. Kok gak yang beli keponakan gue. Dia beli karena kasih nama kita aja gitu. Apa yang jual? Gue bilang ngapain lu pakai online? Udah, apa pakai itu aja. Habis kalau dianterin apa nggak mau dibayar? Kan gue tinggal suanak gua aja anterin berangkat. Tapi yang keponakan gue pesen dulu, gue tuh gila pesen. Lebih banyak keponakan daripada Maka dari itu gue bilang kali ini gue akan inget banget sama Tuhan. Tahun 2020 gue mesti belajar dari titik gue paling rendahnya. Gue harus bangkit. Karena apa? Saya melihat saya tuh masih sering boleh dibilang sama teman-teman gitu ya. Ada yang tiba-tiba dapat pekerjaan ini, dapat ini. Saya sampai bilang sama teman-teman, saya ada teman saya juga. Layak Kimpin itu teman saya baik. Dari kita berteman dari sama dia tuh dari umur 17 tahun sampai sekarang. Saya sama dia ngomong sama dia bahwa itu Tuhan, saya bilang ternyata betul juga kata lu. Lalu kesetiaan yang besar seperti ini kita nggak bisa main. Makanya dari itu saya bilang selama ini tiap malam saya selalu minta kepercayaan Tuhan apa yang harus saya kerjakan. Karena emang ini luar biasa banget. Bahkan karyawan-karyawan yang ikut sama saya itu kadang-kadang saya cuma kalau melihat karyawan saya tukang poles saya gitu. Siap juga ya kalau gue stopin dia juga ingin juga. Jadi ya kan. Intinya kan begitu, ya, seperti Pak Ming bilang bahwa Pak Ming merasa sudah terpuruk. Sebab kalau Pak Ming melihat ke bawah, Nah, banyak kan. berarti semestinya kita lebih bersyukur Pak. Oh iya, maka dari itu sampai sekarang gua bilang aja kadang-kadang juga ya yang penting untuk inilah. Makanya saya sama karyawan saya tuh apalagi ikut saya kan udah lama-lama, jadi mau nggak mau ya tahan inilah ya. Memang defisit takut kita takutnya ini tumpukan yang tinggal sedikit gini istilahnya, kalau sampai habis semua makanya saya sampai mas ini banget nih dalam hidup ternyata nggak mudah untuk mempertahankan yang telah tidak pernah ini kan apa namanya titipkan gitu kita menjaga. Makanya saya bilang saya cuman kayak tadi pagi saya sebelum sini saya ada ini di panti asuhan. Saya memang ada panti asuhan yang saya sampai pikir-pikir kasihan juga. Makanya kemarin saya ngomong paham dan paham kalau dikasih semua 50 tusuk saya bilang sampainya saya bilang di sana tuh cuma 15 orang. Kalau dikasih semua masa tiap hari orang makan 3 kan sate babi gede-gede. Saya bilang bikin 2 kali aja pengantarannya nih. Kalau 2 kali terus nganterin jauh lagi. Udah kasih aja semua biar dia makan sekali dan makan daging lebih ada dia bilang. Ya udah dah
Saya bilang saya antri kan. Ya itu lebih ini lagi Pak, karena apa? Karena anak panti dan ini. Makanya kita masih bersyukur, tapi ini makan enak pasti seperti ini. Masih ya itulah makanya saya bilang, dalam hidup saya kenapa merasa bahwa komunitas ini bagus banget, kenapa? Saya ini belajar. Saya kenal sama Pak Budi dari awal Pak Budi sampai Tuhan kasih buka percaya sama Pak Budi. Luar biasa, ada kerjanya sangat-sangat lebih dengan kemampuannya Pak Budi. Makanya itu juga Pak Budi, saya juga minta didoain bahwa saya bisa dapat pekerjaan yang boleh dibilang yang mobil lagi deh. Mobil nih bingung juga, meskipun kadang-kadang ada untung ada apa, tapi yang jadi masalah sekarang itu kan boleh dibilang ngurus kredit juga, maksudnya aplikasi orang kredit itu udah jarang banget. Kayak yang dulu kan kalau beli selalu beli gitu. Kalau Karena banyak SPO ya. SPO deh. Ya karena taksi online-nya mati Pak. Taksi online-nya mati, Iya. nggak jalan. Jadi kalau cerita tadi, maaf nih Pak Eming mungkin senior ya dari saya. Saya agak koreksi sedikit. Kalau saya lihat dari ucapan Pak Eming, ya Pak Budi maaf nih. Pak Eming takut seakan-akan apa yang selama ini Pak Eming simpan menyusut, nyisit ini ya kan. Arti kan habis, ya kan. Uang kan, artinya kan gitu kan. Nah, berarti Pak Eming masih kurang yakin pernyataan Tuhan Yesus terhadap hidup Pak Eming. Bukan, ini mesti lihat sumber dulu. Saya dengar cerita ini, saya ingat satu firman yang katakan, Tuhan tidak mencobai umatnya. Manusia jatuh mencobaan karena keinginan dia sendiri. Itu keinginan sendiri. Iya. Itu Jadi dia maksudnya. itu sumbernya baru terjadi berantakan berikutnya. Iya, cuma kan Pak Eming kan tadi bilang takut nyusut nih ininya terus kan. Tapi diambil tindakan udah benar. Ah. Daripada sakit panjang mendingan sakit sebentar, sakit sekalian. Kalau tumor tuh mesti benar-benar dicabut akar-akarnya. Itu ambil Kalau tindakan tumor udah benar gitu loh. Jadi makanya istrinya kok jual nggak untung, malah harus bayar bunga. Itu konsekuensi daripada satu tindakan atau keputusan yang salah. Jangan salahkan Tuhan. Iya. Tuhan nggak salah. Tuhan nggak salah, benar. Makanya istri saya juga selalu ngomong begitu. Tuhan nggak kitanya itu memang- Kitanya. Keinginan dia masuk dan coba karena keinginan kita. Makanya saya sampai lihat bahwa ini kok jadi gua ngalamin gitu, jadi gua ngalamin. Makanya hari ini kalau dulu ini kan gua bilang, gua pengen nih belajar kebenaran yang tidak jujur ini. Karena kenapa? Dari firman Tuhan ini saya sebetulnya banyak belajar. Bagaimana yang saya ambil dari ini adalah persahabatan kita dengan teman itu harus seini erat mungkin. Kita jangan sampai, karena gue juga dari awal nggak pernah mau ngerjain teman-teman, nggak pernah. Tapi tiba-tiba yang kayak begini sampai gue bilang, paham Dani yang bilang harus lo ambil dong, jangan lu diam aja Pak. Seenggaknya ngumpulin duit itu nggak sedikit. Gue bilang saya kan masih perlu untuk modal, nggak apa-apa lagi dia bilang kalau teman-teman ini cuma lu paling juga kalau kita 100 juta kekumpul semua untuk kekurangan lu. Kok ada teman yang kayak begitu, gue pikir. Makanya saya bilang saya biar sampai kapanpun saya masih akan ingat yang namanya full gospel ini. Karena apa? Lewat ini ya, jadi saya terbuka gitu. Oh seperti ini. Makanya saya bilang ada ini banyak juga ya, jadi kita tahu siapa teman-teman. Makanya tapi yang jadi masalah ya sekarang ini kok taunya ada pandemi, ada apa kayak begitu. Ya kalau tadi nggak, kalau tahu akan kayak begini, saya belum tentu juga mau saya ambil. Saya pikir ini lebih ini, cuman nggak bisa bilang kayak gitu juga. Istri saya juga ngomong, kalau udah kayak begini, siapa juga yang mau nolong lu? Dia bilang semuanya juga lagi susah. Iya. Iya, semuanya juga lagi susah. Itu sekarang memang lagi gawat. Bapak tahu Sentra Park? Bangun sana. Foto-foto lagi digugat sama orang. Jadi dulu itu kan sengketa terus. Di sebelah sana ada yang ruci. Yang ruci kan aman. Iya. Di sebelah sini kan kosong terus. Setelah Ocit ini kan setelah tema anggrek di Iya, sini kan kosong terus. Kosong terus. Nah sekarang kan dari Sentra Park bangun foto-foto, Iya. bangun foto-foto tahu segala macam. Dewa Rupanya Bukitnya. ada salah satu tanah yang gede juga belum dibebaskan. Ahli waris pulang dari Amerika. Bukan.
menang ingkrak DNA mau disita, mau dituntut 7T. Kalau nggak benar-benar dia sita. Tinggal dari MA sudah menang. Emang dia punya tanah belum dibebasin, dibangun aja Podomoro. Itu tanah Deoci yang pas jalur jembatan yang Dulu ada makanya jembatan itu. Ya, itu kan sengketa itu gitu. sengketa, saya tahu itu. Saya karena tahu Ya itu dulu tahu. tempat taruh gerobak Iya. itu apa? Saya tahu itu tanah udah lama. Kenapa Pak Budi? Saya bawa mobil Cipolet Bel Air mogok di situ di Bandung. Saya lagi jalan-jalan bawa. Pak, tapi cerita kayak gitu Pak, saya mah paling hafal itu karena apa? Saya punya saudara di Kawah Bahagia, saya tinggal di Ben Hill. Jadi dari kecil saya tuh naik bus Gamadi. Kalau tahu bus Gamadi, Agama. Gamadi itu lewat situ terus. Itu kan tempat sampah, buangan sampah. Iya. Gua mah dari kecil Oh, iya, tahu tempat tempat buangan buangan sampah. sampah. Iya. Itu tempat buangan sampah. Kali itu. Salah Iya. kali. Terus sekarang jadi properti Jadi yang kayak mahal begitu, mahal ya. selang gitu ya. Iya. Jakarta Barat paling mahal itu. Pas Ini Podomoro nggak mau tahu, dia mikir gue bangun dulu gue jual habis nanti sengketa kan. Ini benar tuntut. kan memang semua pengusaha properti kan pada umumnya gitu Pak. Koboi. Jadi, Koboi. mereka kayak bangun Bandung, apartemen kan kayak mereka Mega. nggak pakai duit mereka Itu sendiri. apa Mega Kuningan Ah. itu kan gara-gara begitu juga sama si Bakri. Bakri, akhirnya pemerintah yang ini main. Pak Eming, maaf, saya mau dengar yang Pak Eming belum cerita nih, mau nanti soal anak. Nggak berani. Gini. Anak saya, Waktu dikit lagi. ya. Jadi usianya waktu itu mau masuk ke 12 tahun. Nah waktu dia masuk ke 12 tahun, karena kita cowok, kan biasanya sama anak cewek itu biasanya ada yang bisa dekat sekali, ada yang juga enggak. Nah saya memang punya pengalaman kurang baik. Saya dulu pernah ada masalah sama istri saya, jadi kita pernah saya punya simpanan kayak gitu. Jadi anak saya yang cewek ini kurang itu dekat sama saya, nggak ada. Tapi kalau anak saya yang cowok memang dari kecil kalau kemana-mana selalu ikut saya. Jadi karena saya menganggap juga yang cewek kan anak masih kecil gitu, jadi dia pasti lebih dekat sama mamanya, masalah mau berkembang dewasa apa. Jadi saya nggak pernah terlalu dekat sama dia. Nah, tiba waktunya umur 11 tahun kalau nggak salah. Nah ternyata dia ada teman ceweknya juga yang ada masalah di keluarganya, karena ibunya nggak ada, dia punya orang ayahnya. Jadi dia tuh sering kadang-kadang main bolos gitu ya. Jadi entah suruh supir saya nganterin ke mall, setelah dari mall ngilang, supir saya nunggu nggak tahu, ternyata dia di mall itu nggak ada gitu. Belum kayak sekarang mungkin bisa pakai handphonenya, bisa gua ini Ya. baca, nggak bisa kayak gitu tuh. Wah, gua pikir kalau anak cowok mah nggak ada problem nih, tapi kalau anak cewek kayak gini kan bingung. Nah, akhirnya saya dapat masukan di UJ jadi kalau kita pendekatannya seperti apa. Kemudian karena kita dikenal dengan video square, jadi anak saya itu datangin sampai ujian di Esta Jerman. Dia kasih masukan istri saya. Lewat dari kayak gitu saya bilang dengan juga dengan ada teman-teman yang peduli lewat kesaksian bahwa kita juga ada masalah, jadi mereka mau datang bantu kita. Kan kita nggak, saya juga nggak bisa untuk ini atur anak cewek ini kan beda. Nah, Tapi istri ada kan bisa ngomong. betul, tapi istri juga bingung tuh, bingungnya apa? Dia kan nggak mau ngomong secara terbuka lewat ujian pendekatannya, telepon, dia apa. Nah, akhirnya buka masalah. Kenapa si anak itu udah interaktif maksudnya dengan si Bujen atau sebelumnya? Kalau kan biasa kan kalau nggak kenal gitu kan bukan nggak mau, Karena dia kita nggak mau ini kan. dari kecil-kecil kadang-kadang kalau ada acara tertentu
dia tidak ajak, selalu ajak. Jadi karena dia selalu ajak, dia kenal. Karena izin dan ini lah mau yang lebih sama. Ini banyak kalau ya dia akhirnya komunikasi gitu. Jadi pemilihan. Makanya saya bilang juga seperti itu ya. Kalau kita banyak teman-teman yang makanya saya juga kayak kasus kayak saya kayak gini, saya belajar dari Pak itu ngajarin saya karena kita kalau yang penting kan usaha itu ada usahanya dulu. Utang kan nggak gitu terlalu problem kalau emang ada usahanya. Yang jadi masalah sekarang usahanya ini nggak kayak dulu lagi deh usahanya. Nggak, maksudnya penghasilannya itu nggak sebesar kayak dulu lagi. Nah, yang jadi masalah pengeluarannya udah besar, sekarang dikecilin, bisa kita kecilin kan, masih bisa. Tapi yang jadi masalah buntut-buntutnya ini karyawan-karyawan kita sewa tempat, sewa tempat, makanya saya apa saya tinggalin juga di BTC karena teman-teman juga udah bilang kayaknya anak biasa juga udah bilang enggak ini kita tinggalin aja di BTC, kita main di rumah. Nah, iya lebih baik kuning itu. Iya, karena biayanya kosnya juga Gede yang gede karena daripada nyewa kayak gitu kan kita kalau bayar sewa tuh 45 juta 3 mobil selama setahun. Kan tempat saya ada 3. Kalau di rumah bebas ya. Iya. Nggak jaminan. Nggak jaminan. Karena apa? Dia mesti hire-nya ke iklan. Iklan itu Iya. juga besar. Iklan itu hampir tiap, bukan OLX mah nggak bakal lihat orang. Iklan di koran, Kompas. Kayak gitu. Masalahnya kalau dia hanya iklan di apa? Kayak OLX gitu. Nggak ada yang mau beli, cuma mau lihat doang. Beda doang. Iya, saya main mobil juga jualnya alamin begitu. Jual motor, jual mobil. Oh, ada pernah juga kayak ya, tapi memang sih tahun-tahun ini ya kita mesti Krismon ya, bukan Krismon. Kalau Krismon mah dulu mah masih enak, kita bisa jalan keluar masih ada. Sebenarnya yang ngobrol-ngobrol sama orang memang Ya, tahu gitu Pak, sama segala macam. Sekarang BHS dulu bang BHS kan siapa Harja itu itu udah mati. iya. Hendra Raja. Hendra Raja udah mati. Nah, dia punya aset-aset bank itu masih banyak terbengkalai itu. Cuman masalahnya itu puasa itu bisa bebasin nggak ini masalahnya. Harusnya satu angkatan laut di situ, angkatan laut nggak mau pindah, gue mau ngapain? Harusnya seperti itu. Dia buka restoran di Kodam atau Kodam mana? Oh, dulunya Pak Asep. Sekarang dia Pak Abraham. Oh ya? dia sekarang main forex juga, dia piala. Dia kan forex nggak ada menang, dia nggak bakal menang gitu. Dia untung sekian tahun nih. Tiba-tiba sedang anjlok begitu, habis dulu dan selesai. iya itu bisa dimainkan. Makanya saya kembalikan Makanya saat pandemi begini, saham tiba-tiba begini, gue lu nggak ada yang bisa prediksi. kalau gold masih Pak. Gold masih. Kalau forex jangan coba deh. Makanya paling aman di mana tuh main option gitu. Option dia untung terus. Kalau option betul. Tapi option apa kalau kayak saya juga bingung orang main Gold. bukan forex. Kenapa? Dia kan kalau lagi turun kayak gitu kita mau stop juga susah loh waktu mau jual lepas gitu. Turun. Iya. Kecuali kita main otomatis. Lu mulai. Lu kalau tiba-tiba lu pergi kencing, lu belum apa namanya? Belum closing, tiba dia lu lihat sudah nol. Iya, makanya mesti waktu trading mesti pasang stop loss atau cut loss. Iya, batasin gitu. Batasin. Jadi begitu dia nyentuh garis itu terus udah putus dia mungkin Batasin. out of market otomatis. Oh, gitu. Ini apa gitu? Jangan ditinggal aja, kalau kita tinggal malah dikit, tutup, ambruk aja. Itu yang main itu semua harus punya jiwa gambling. Kalau nggak jiwa gambling, saya pernah kerja di bidang itu Pak. Oh ya? Ya, di PT Kalau Jalan kondisi Kamar. begini Iya. sih bisa untung. Tiap hari melototin tuh komputer. Benar. Ngantuk Pak, jangan bikin ngantuk.
makin pede makin ambles ya. Lu makin pede makin ambles. Dia pancing, Pak Bud. Pancing. Pertama pancing, tar 2 kali, 3 kali kasih, yang 4 kali lo hire gede, bluk langsung. Nah, korek. Tapi kalau gold passing lah. Gold kan itu kayak apa dunia punya itu kan, hitungan masing. Jadi masih bisa ini. Cuma sekarang belakangan ya gold mulai turun lagi. Ya punya ini kemarin kan naik ya kan, masih bagus gitu. Nah, saya keluar dari perusahaan itu karena saya pikir, ini gila nih, ini gambling. Jadi orang yang join sama dia optionnya itu pasti ternyata sama hitungnya dolar. Itu mainnya di Swiss. Tapi mental mesti kuat kalau gitu ini. Ya option misalnya punya uang, lu nitip 5M sama-sama buka PT 1 tim mainnya di Swiss. Jadi alat bermain yang mainin. Iya, kalau dia menang, Ya, kalau dia pasti 5% 1 tahun pasti. Kalau dia rugi dia ganti. Dan dia rugi main benar. Itu hari ini teman kita yang kayak gitu yang nolong gue nih, lagi ada rugi gede nih. Iya makanya dia lagi gua. Kalau dia tadinya gua sampai doa aja jangan rugi. Ternyata rugi. Waduh kacau. Tadi dah sama gua dah. Iya. Ada satu. Lu tahu lah siapa? Ya. Ya, oke, sudah 9:30. Yuk kita mau